Keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Sebelum saya memulai materi ini, sebaiknya teman-teman menyiapkan dulu hidangan dan minumannya karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan mari kita mulai. Dalam artian, ketika kita sedang berada dalam suasana kecewa karena gagal atau sakit hati karena kekalahan, maka kita juga harus bisa seimbangkan suasana hati kita supaya tidak terlalu terhanyut dalam suasana itu. Hal itu dikarenakan akan banyak sekali dampak yang akan terjadi ketika kita tidak bisa menyeimbangkan perasaan itu. Oleh karena itu, berikan waktu sejenak hati Anda untuk bisa mengembalikan energi positif Anda kembali. Misalnya saja dengan membawa Anda jalan-jalan, shopping, atau melakukan segala aktivitas yang termasuk dalam hobi Anda. Hal itu akan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan mental dan pikiran Anda. Supaya ketika nanti Anda kembali memperbaiki kegagalan dan rasa sakit hati kembali menjadi suatu hal yang biasa dalam sebuah proses kehidupan. Sebenarnya, ketika kita berada dalam tahap kehidupan kegagalan, sebenarnya kita juga sedang belajar melatih mental kita untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup yang akan datang. Untuk itu, ambil segala hikmah dari sebuah kegagalan dan sakit hati yang kita rasakan. Karena kembali lagi ke dalam diri kita, ketika kita memang menginginkan sesuatu yang baik dan menghasilkan sesuatu yang besar, maka pengorbanan yang kita berikan pun harus bisa seimbangkan dengan apa yang kita inginkan. Segala bentuk kegagalan dan perasaan sakit hati patut kita terima. Akan tetapi, jangan dijadikan sebuah patokan dalam hidup, bahwa kita akan terus mengalami hal itu terus-menerus. Justru malah sebaliknya, roda kehidupan tidak akan pernah berhenti ketika kita memang terus menjalankan roda itu. Dan roda itu bisa terus maju dan bergerak karena kita juga tidak hanya berdiam diri saja. Kita harus mampu seimbangan roda itu untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Halo sahabat, aku mau sedikit cerita tentang diriku yang pernah gagal dalam kehidupan mendapatkan pekerjaan, menikah, dan memilih teman. Bahkan aku juga pernah merasakan dianaktirikan oleh orang tuaku sendiri. Padahal aku anak satu-satunya dari orang tua kandungku. Kalau aku pikirkan dan mengingat akan hal itu semua, sungguh ternyata aku menjadi seseorang yang kuat, dan melihat kehidupanku sekarang sungguh aku sangat bersyukur. Aku sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mendapatkan pasangan yang luar biasa, mendapatkan teman-teman yang positif, dan sudah lebih baik hubungannya dengan orang tuaku. Akan tetapi, di sini sekarang aku hanya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana aku bisa seperti sekarang ini. Bisa menjalani kehidupanku yang kalau aku bilang bisa lebih baik daripada orang lain. Hal itu karena ketika aku bekerja, bertemu dengan teman-teman, dan berkumpul dengan keluarga, efek yang aku ciptakan bisa membuat mereka bahagia. Bisa berbagi segala kebaikan dan berbagi hal positif yang lain, yang sekiranya bisa menjadikan mereka merasa lebih nyaman dan bahagia ketika bersamaku. Dampak dari hal itu, ketika aku membutuhkan mereka pun, mereka selalu bisa membantu. Hubungan menjadi lebih harmonis dan bisa selalu membuat hati kita tenang. Aku menjadi tidak takut untuk berkreasi, tidak takut meraih cita-cita, bahkan aku menjadi tidak takut dengan ocehan dari orang lain. Yang sekiranya aku sudah terlatih untuk selalu menjadi baik ketika menjalin hubungan dengan orang lain. Toh juga kita tidak akan menjadi seorang yang penakut jika kita tidak salah. Karena sebuah mental keberanian untuk mampu membangkitkan diri kita dalam siklus rasa bersalah dan minder itu tidak mudah. Ketika kita memang tidak melatih diri kita untuk selalu mencoba berani. Kalau ada pertanyaan tentang apakah lingkungan mempengaruhi kesuksesan dalam hidup kita, jawabannya adalah iya. Kok bisa? Bergaulah dengan mereka yang bisa memberikan Anda solusi
ketika ada masalah. Bergaulah dengan mereka yang bisa selalu mengingatkan Anda tentang apapun. Bergaulah dengan orang yang bisa memotivasi Anda dalam kehidupan. Karena memang satu hal penting yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan hidup adalah kita harus pintar memilih teman, supaya kita pun tidak terjerumus kepada segala perilaku dan pikiran yang negatif. Ketika kita bisa memilih teman, kalian pun tidak perlu memikirkan yang lain. Tidak perlu takut tidak memiliki teman nantinya. Ketika kita memang bisa memilih teman, memang harus memilih teman yang selalu berpikir positif dan pengaruh positif itu tadi. Dan bagi orang yang memiliki pemikiran positif ini, dia tidak akan merasa bahwa teman itu hanya datang saat perlu saja, atau kita menjadi terlihat sombong atau curiga-curiga negatif lainnya. Biarkan saja, karena tugas kita hanya fokus dengan tujuan dalam hidup dan bahagia menjalaninya. Memilih teman bukan maksud sombong atau maksud yang negatif lain. Memilih teman juga dengan maksud bisa membantu kita dalam memperbaiki diri, bukan menjadikan kita semakin nakal atau lupa diri. Jangan sampai kita salah bergaul dan terjerumus ke dalam lingkungan pertemanan yang tidak baik. Kalian juga harus mampu berkata tidak kepada siapapun yang hendak mengajak kalian ke dalam keadaan yang memang menurut kalian tidak baik. Kita wajib memilih-milih orang yang setidaknya membuat kita terus fokus dan berbuat baik. Sukses dan gagal. Kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kalimat tersebut sering sekali digunakan untuk membangkitkan semangat seseorang yang sedang berusaha mencapai sebuah kesuksesan. Sebuah proses yang harus kita lalui untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang terkadang di dalam proses itu kita berada dalam perasaan bimbang dan mengganggu. Terkadang kita merasa putus asa, malas, atau kecewa karena kegagalan yang kita alami itu. Maka dari itu, kalimat itu diharapkan bisa membangkitkan semangat lagi dalam proses penyelesaian tugas atau proses untuk mendapatkan kesuksesan. Jangan biarkan perasaan putus asa, malas, dan kecewa menghalangi kita dalam proses mencapai kesuksesan. Kegagalan juga sebenarnya merupakan salah satu cara supaya kita bisa memperbaiki diri dan akan membuat kita mencapai suatu hasil yang lebih baik lagi. Maka jangan jadikan sebuah kegagalan itu sebagai tombak yang menghancurkan kita, tapi buatlah sebaliknya. Bangkitkan semangat kita untuk menghancurkan kegagalan tersebut. Biasakan renungkan terlebih dahulu kenapa kita bisa gagal, supaya membantu kita untuk bisa berpikir tenang, hilangkan kebiasaan menyelesaikan sesuatu dengan cara emosi. Buatlah kegagalan menjadi suatu permulaan yang baik, karena dengan kegagalan kita juga akan menjadi pribadi dengan mental yang matang dalam menghadapi situasi buruk nantinya. Bagaimanapun, dengan kegagalan maka sebuah kesuksesan akan menjadi sempurna. Dan ketika kesuksesan sudah didapatkan dengan hasil perjuangan karena sebuah kegagalan, dalam hati kita akan merasa bangga dan akan menjadi sekali atas apa yang sudah kita capai. Jangan sia-siakan kegagalan dengan menjadikan kita putus asa atau menyerah, tapi segera bangkitlah dan kemudian lakukan perbaikan segera kegagalan Anda itu. Bayang-bayang yang terlintas pertama kali ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tentunya adalah sebuah usaha. Karena usaha merupakan proses dalam kehidupan yang bisa menentukan sukses atau gagalnya kita. Jika dalam proses tersebut kita mengalami kegagalan lalu menyerah, maka bisa dipastikan kita tidak akan sukses. Sebaliknya, jika dalam proses mengalami kegagalan tersebut, kita tetap berusaha memperbaiki diri dan terus berjuang, maka kita bisa dipastikan kita akan sukses. Untuk meraih kesuksesan sendiri tidaklah mudah, apalagi ketika kalian sudah merasa lelah dan memutuskan menyerah. Maka kalian tidak akan memperoleh sesuatu yang bisa dibanggakan. Ketika rasa lelah dan ingin menyerah tiba-tiba muncul, ingatlah tujuan awal kalian memulainya,
karena itu salah satu cara untuk membangkitkan semangat dalam mencapai kesuksesan juga. Untuk itu, jangan biarkan kegagalan Anda menghalangi kesuksesan Anda, karena sebuah kegagalan tidak akan pernah mempengaruhi kesuksesan di masa depan, kecuali jika kalian menyerah di tengah jalan. Terdapat 3 kunci berani sukses. Yang pertama, berani menentukan target seperti apa. Yang kedua, berani mulai melangkah bagaimana. Dan yang ketiga, berani mewujudkan sampai sukses. Kiat-kiatnya seperti apa? Berikut penjelasannya. Pertama, berani menentukan target. Maksudnya adalah apakah yang sedang Anda inginkan dalam hidup Anda. Pastikan target yang Anda inginkan adalah sesuatu yang bisa membantu Anda di kehidupan Anda kelak. Persiapkan hati untuk menerima sebuah kegagalan dan kesuksesan. Jangan sampai ketika Anda gagal, kemudian gampang Anda menyerah, dan ketika Anda sukses, tiba-tiba Anda lupa dengan sebuah rasa syukur. Cobalah inginkan target juga yang nantinya bisa membantu banyak orang, sehingga dalam kesuksesan Anda juga akan bisa sekaligus membantu orang lain. Akan tetapi, ketika gagal jangan juga membawa orang lain merasakan kegagalan juga, tapi persiapkan diri untuk menjadi panutan orang lain dalam menindaklanjuti sebuah kegagalan tersebut. Yang kedua, berani mulai melangkah. Ketika Anda hanya memilih atau memiliki target, akan tetapi Anda hanya berdiam diri saja, target Anda itu tidak akan Anda dapatkan. Segeralah jemput target Anda dengan semangat membara Anda. Jangan biarkan kesuksesan Anda menunggu terlalu lama, sehingga Anda hanya membuang waktu. Lihatlah keluar, sudah banyak sekali orang yang sudah memetik kesuksesan, karena mereka sudah berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Jangan takut Anda akan kehilangan zona nyaman Anda. Justru ketika Anda mampu keluar dari zona itu, maka Anda akan tahu zona nyaman lain yang bisa dipastikan bisa memberi Anda kenyamanan melebihi kenyamanan Anda sebelumnya. Yang ketiga, berani mewujudkan sampai sukses. Sudah bisa dipastikan ketika Anda sudah berani melangkah, meskipun meninggalkan zona nyaman Anda tadi, saatnya Anda mewujudkan impian dalam hidup Anda, yaitu sukses. Perasaan puas dan bisa dipastikan perasaan bangga dan banyak hal positif yang akan Anda rasakan setelahnya. Bahkan rasa nyaman Anda di zona itu tidak seberapa dari hasil kerja Anda melawan rasa sayangnya kepada zona nyaman Anda sebelumnya. Dan tidak ada kata menyesal ketika nanti Anda sukses, apalagi ketika Anda masih mampu dan bisa. Jangan berikan alasan apapun ketika memang Anda tidak ingin gagal dan ingin sukses. Pasti akan selalu ada balasan tersendiri yang diberikan Tuhan dengan setimpal sesuai dengan perjuangan kita. Baik teman-teman, materi pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi kalian semua yang mendengarkan konten saya ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton terus update-update terbaru dari channel saya.